Meskipun dicambuk tapi rasa sakit pada kulit wanita ini tidak lebih dari 5 detik. Pasukan berkuda ini bukan hanya menyiksanya tetapi juga mempermalukan wanita ini. Mereka semua bilang wanita berambut pirang ini takut suhu tinggi. Tidak bisa berjalan terlalu lama di bawah sinar matahari atau nanti kulitnya akan terbakar dan mati. Namun mereka tidak tahu bahwa wanita ini tidak selemah itu. Bahkan jika api besar membakarnya sepanjang malam, itu tidak akan terasa sakit sama sekali. Karena dia adalah ibu dari naga yang ganas. Dengan sangat cepat para kavaleri tiba di markas mereka. Mereka hendak menawarkan wanita ini kepada ketua mereka. Kedua istrinya bergegas memotong pembicaraan dengan alasan gadis itu memiliki warna mata hijau. Gadis dengan mata hijau biasanya seorang penyihir. Tapi setelah mendengarkannya saya hanya tertawa. Lalu dia merobek baju wanita ini. Lalu wanita ini mengatakan bahwa saya adalah anggota klan Samar sekaligus ratu yang akan menjadi pewaris sah 7 kerajaan besar. Aku akan memotong lengan mereka jika kau menyentuhku. Namun kata-kata itu mereka hiraukan dan semua orang di sini malah tertawa. Karena di sini kamu hanyalah seorang anonim kecil yang tidak diketahui siapapun. Saya sangat memuji kepribadian wanita ini. Malam ini saya akan menghabiskan malam yang hangat dengannya. Tetapi ketika tiba masanya wanita ini mengatakan bahwa suaminya adalah pemimpin dari para prajurit. Tiba-tiba dia menjadi sangat hormat kepada wanita ini. Berburu-buru membuka tali sambil berjanji sama sekali tidak akan menyakitinya. Namun pada saat aku seharusnya menjadi istri Cao, aku hanya bisa tinggal di sana. Setelah mendengar kata-kata ini, saya langsung memegang badan saya. Setelah bertahun-tahun berjauhan, ini yang kedua kalinya mereka datang ke kota sang raja. Ada sesuatu yang belum dilepaskan yang menguasai 7 kerajaan besar. Dia tidak ingin mengubur hidupnya di sini. Seorang istri dari mantan senior telah menyarankan untuk melepaskan pikirannya yang tidak realistis. Pada saat yang sama, salahkan dia karena mengkhianati para pengikut karena setelah kehilangan dia memilih untuk kembali ke sini. Jadi malam ini semua istri Cao berkumpul di kota raja. Mari kita bahas hukumannya walaupun belum jelas itu apa. Tetapi wanita ini tidak menunjukkan rasa takut. Pada saat yang sama, pikiran yang sangat berani muncul di kepalanya. Dan tak lama setelah semua petinggi berkumpul dan memanggil untuk bersiap menerima penghakiman Tuhan. Saat ini salah satu petinggi tiba-tiba berbicara. Katanya beberapa bangsawan penduduk bersedia menghabiskan 1000 kuda untuk dipenggal kepalanya. Semua orang sepertinya setuju dengan ini setelah mendengarkan ini. Sebelum memenggalnya, biarkan dia melayaninya selama 1 malam. Setelah mendengar kata kasar para pemimpin di depan berselisih, dia langsung membalas kembali. Mengejutkan bahwa jumlah total pasukan semua di sini tidak sampai 10.000 lebih. Dan setiap hari hanya diskusi menjara desa kecil. Berapa banyak wanita yang telah kau tiduri bersama? Berapa banyak kuda yang dirampok? Di mata saya semua orang di sini kecuali Derogo hanyalah sekumpulan orang bodoh tanpa ambisi. Tidak layak memimpin orang-orang di kelompok ini. Namun, para petinggi mulai tertawa setelah mendengar ini. Karena seberani apapun kamu, Derogo sekarang hanyalah tulang kering. Setelah mendengar kata-kata ini, dia langsung tersinggung dan berkata bahwa aku sendiri yang akan perintahkan rakyat untuk berperang dengan 7 kerajaan besar. Akhirnya mereka secara bulat memberikan hukuman yaitu kematian. Seorang wanita tanpa mengikat ayam jantannya berani menjadi pemimpin kerajaan yang dahsyat. Konyol sekali. Tak banyak kata yang tersisa. Perlahan-lahan meletakkan tanganku dalam api yang membara di sampingku. Adegan ini membuat semua orang hadir dengan takjub. Jika ada orang yang berani menyentuh saya, maka dia akan mati. Baru saja selesai mendorong panci api ke tanah. Semua dari mereka merasa terancam dan merasa ngeri. Dia tetap mendorong jauh-jauh dari satu panci api ke panci lain. Dalam sekejap mata seluruh ruangan tenggelam dalam lautan api. Ada teriakan di mana-mana. Ketinggian gila membanting pintu untuk lari keluar. Tapi sedikit yang mereka tahu bahwa pintu itu terkunci lebih awal. Dan para prajurit penjaga pintu terbunuh di luar. Sekarang wanita ini dengan santainya menatap mata para petinggi di depannya. Dia mendorong tungku api unggun terakhir. Api besar segera menelan para pemimpin. Akhirnya semua para petinggi dibakar hidup-hidup. Para dewa juga tenggelam dalam lautan api.
Api besar itu menarik perhatian orang-orang dan bergegas berkumpul di area itu. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Adegan itu kemudian membuat seluruh warga tidak berani percaya mata mereka. Di tengah-tengah api merah yang membara, seorang wanita berambut pirang perlahan melangkah keluar dan wanita itu sudah dihukum. Saat ini seluruh masyarakat lebih dari 10.000 orang telah membuat janji membungkuk di depan Daenerys. Mereka benar-benar ditaklukkan oleh wanita yang tidak takut api. Sangat cepat datang keesokan harinya. Tadinya mau balik ke kerajaan, tapi sampai sekarang dia tahu penyakit di tubuh Io semakin parah. Io merasa tidak bisa membantunya lagi. Dia memutuskan untuk mengakhiri dirinya sebelum lukanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tetapi tiba-tiba ratu menghentikannya dan menggunakan identitas ratunya untuk memerintahkan dia. Kau harus menemukan obat untuk penyakit ini. Karena pada saat menduduki 7 kerajaan, dia ingin Io berada di sampingku. Persis seperti itu perintah ratu menghidupkan kembali harapan hidupnya. Lalu dia memimpin pasukan 10.000 orang menjauh dari kota kerajaan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.